Timnas Indonesia hadapi Turkmenistan di Surabaya pada FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan melatih Turkmenistan pada FIFA Matchday 8 September mendatang. Rencananya, duel kedua tim bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya. Menghadapi Timnas Turkmenistan, tim Garuda wajib meraih kemenangan, sebab hasil pertandingan melawan Palestina dan Argentina membuat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA turun ke urutan ke-150 dunia. Kans Timnas Indonesia meraih kemenangan kontra Turkmenistan terbilang besar. Sejauh ini Indonesia sudah 4 kali berhadapan dengan negara asal Asia Tengah tersebut. Dari 4 pertemuan yang sudah dijalani, Timnas Indonesia mampu meraih 2 kemenangan, sekali imbang dan menelan 1 kekalahan. Arema kenalkan kiper asing jebolan Akademi Fulham. Arema FC merilis pemain asing terakhirnya untuk BRI Liga 1 2023-2024, yakni kiper asal Filipina Julian Schwarzer. Pemain 23 tahun itu memang sudah dikaitkan dengan tim berjulukan Singoedan dalam beberapa hari terakhir. Jelang lawan Bali United, kiper timnas Filipina itu akhirnya resmi diperkenalkan. Sebelumnya, Arema berencana merekrut kiper asal Thailand, tapi setelah berdiskusi lebih lanjut dengan tim pelatih dan agen pemain, akhirnya mereka sepakat mengontrak Julian. Julian Schwarzer sendiri merupakan anak dari kiper legendaris Australia, yakni Mark Schwarzer. Ada kemungkinan mantan pemain Fulham U21 Inggris itu menjalani debut saat Arema melawan Bali United. Coret 1 pemain, Bima Sakti menambah 2 pemain diaspora. Bima Sakti menambah 2 pemain diaspora untuk ikut serta dalam seleksi Timnas Indonesia U17. Salah satunya terdapat wunderkid Tottenham Hotspur Gabriel Han Wilhoff-King. Sebagai pernah diketahui, Bima Sakti sebelumnya menegaskan 6 pemain diaspora belum tentu terpilih ke skuad Timnas Indonesia U17. Nantinya akan ada beberapa tambahan pemain diaspora untuk bersaing dalam seleksi menuju Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti pun membocorkan 2 nama pemain diaspora yang akan dipanggil ke seleksi Timnas Indonesia U17. Mereka adalah Igor Arungbumi Sanders, Jong PSV Eindhoven, dan Gabriel Han Wilhoff-King Tottenham Hotspur. Timnas U23 tidak targetkan juara di Piala AFF U23 2023. Kalau biasanya PSSI memasang target muluk-muluk untuk Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur, maka dalam gelaran Piala AFF U23 2023 mendatang, kebiasaan itu bergeser drastis dan tak lagi mentargetkan juara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan tim yang akan dilatih oleh Sintayong itu akan bermain lepas tanpa disertai target apapun, alias tanpa target. Bukan hanya tanpa target, rencananya skuad Timnas Indonesia U23 tidak akan diisi nama-nama besar yang sudah jadi langganan seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan lainnya. Ternyata terdapat rencana lain di balik itu semua. PSSI lebih memprioritaskan turnamen kelompok umur yang sama di level yang lebih tinggi. Tim besutan Sintayong juga akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang akan memperebutkan tiket lolos ke putaran final. Indonesia jadi tuan rumah dan akan menjamu Taiwan juga Turkmenistan pada September mendatang. Sementara itu, gelaran Piala AFF U23 2023 akan lebih dulu berlangsung dimulai dari 17 hingga 26 Agustus mendatang. Timnas U17 bakal mengikuti mini turnamen sebelum Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti menyatakan akan mini turnamen internasional yang akan diikuti. Mini turnamen itu kemungkinan akan berlangsung di Bali dan Jerman sebelum Piala Dunia U17 2023. Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 memang sedang menjalankan seleksi pemain di Jakarta sejak 9 Juli hingga 28 Agustus 2023. Tidak hanya itu, seleksi itu juga dilakukan di 12 kota untuk mencari pemain-pemain potensial. Timnas Indonesia U17 akan ambil bagian laga uji coba bertajuk mini turnamen di Bali dahulu, itu setelah skuadnya terbentuk setelah melakukan seleksi dan pemusatan latihan. Rencananya turnamen itu akan diikuti oleh Jepang dan Barcelona. Persib Bandung resmi datangkan Levi Clement Madinda dari klub Malaysia. Persib Bandung resmi mengumumkan kedatangan Levi Clement Madinda jelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023-2024 pada Kamis 20 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Madinda pun dipinjam dari klub Malaysia Jordal Takzim DDT dan dikontrak hanya setengah musim saja. Hadirnya Madinda pun merupakan sebagai pengganti Tirone Gustavo Del Pino yang saat ini tengah cedera. Karena cedera cukup parah hingga harus beristirahat lama, maka Persib langsung berinisiatif merekrut pemain baru yang dapat mengisi kepergian Tirone. Jamal Musiala lupa pernah berhadapan dengan Garuda Select pada 2019. Jamal Musiala saat ini dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola. Musiala bahkan dinominasikan untuk memenangkan Golden Boy Award 2023. Jamal Musiala pernah memiliki pengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pemain yang baru berusia 20 tahun itu pernah berhadapan dengan pemain muda Indonesia yang tergabung dalam program Garuda Select. Pertandingan itu digelar pada 2019. Saat itu Jamal Musiala masih tergabung dengan Akademi Pemain Muda Chelsea. Sayangnya Jamal Musiala tak bisa mengingat banyak mengenai pertandingan itu, padahal pada laga itu Chelsea mampu menang telak 7-2 atas Muhammad Supriyadi dan kolega.
Alasan Welper Jardim belum kunjung gabung TC Timnas U17. Dari 34 pemain yang dipanggil PSSI untuk mengikuti seleksi sekaligus pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17, ada satu pemain yang masih belum bergabung. Pemain itu adalah Welper Jardim. Banyak yang bertanya-tanya apakah Welper Jardim benar-benar dipanggil atau cuma gimmick belaka. Pertanyaan-pertanyaan seliar semacam itu kemudian dikonfirmasi oleh Bima Sakti yang menyebut alasan dibalik terlambatnya Welper Jardim bergabung. Ternyata saat ini Welper Jardim masih menjalani kompetisi bersama klubnya di Brasil, Sao Paulo U17. Welper Jardim dijadwalkan akan bergabung pada Agustus mendatang. Irfan Bahdim resmi berpisah dengan Persis. Setelah namanya menghilang penuh dengan teka-teki, masa depan Irfan Bahdim bersama Persis Solo di BRI Liga 1 musim ini akhirnya mendapat titik terang. Pada Kamis 20 Juli 2023, manajemen Persis Solo akhirnya memberikan kepastian secara resmi jika Irfan bakal berpisah dengan Laskar Sam Bernyawa. Upaya Persis Solo mempertahankan penyerang berusia 34 tahun itu tak membuahkan hasil. Irfan Bahdim memilih berpisah dengan tim asal Kota Bengawan karena alasan keluarga. Direktur olahraga Persis Solo Edwin Klok memberikan apresiasi atas seluruh kontribusi dan dedikasi yang diberikan pemain kelahiran Belanda itu selama memperkuat Laskar Sam Bernyawa. Sadar diri, Persebaya pantang anggap enteng Rans Nusantara. Persebaya Surabaya akan menjalani laga tak mudah pada pekan keempat BRI Liga 1 2023-2024. Persebaya akan menjamu Rans Nusantara FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 23 Juli 2023 sore waktu Indonesia Barat. Catatan pertemuan menunjukkan kedua tim sudah 2 kali berjumpa di Liga 1, yang semuanya terjadi pada musim lalu. Hasilnya, Persebaya tak pernah menang, sekali kalah dan 1 hasil imbang. Kendati demikian, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso enggan meremehkan kekuatan calon tamunya. Dia sadar Rans Nusantara FC telah banyak melakukan perubahan musim ini. Sejauh ini hasil yang didapat oleh Rans Nusantara di Liga 1 musim ini lebih baik. Mereka membukukan 2 menang dan sekali kalah dalam 3 laga. Hasilnya klub milik Raffi Ahmad itu ada di peringkat keempat klasmen sementara.